Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih diiringi dengan suasana kekeluargaan dan keakraban. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan. Perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin, bahwa kita bisa seperti ini, duduk bersama dan seterusnya. Ini disebabkan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan dan untuk mencari sebanyak-banyaknya kebaikan. Sedangkan Syawal, yakni bulan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang pertama, dengan berlalunya Ramadan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak mendidik rohani kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tidak hanya baik menurut saya, tapi pribadi yang paling baik. Tidak hanya paling baik, tapi yang terbaik dari yang paling baik. Sebagaimana akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa kita diharapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Untuk menjadi hamba Allah yang beriman lagi bertakwa, ada salah satu indikator menjadi salah satu tolak ukur dikatakan sebagai takwa yang berkualitas. Ini kita bisa baca di dalam banyak sejarah. Di antaranya Allah mengutus orang-orang pilihannya menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang terbaik di antara yang terbaik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari yang terbaik menjadi yang terbaik, terbaik dari yang paling baik. Maka ada salah satu indikator yang menyebabkan hal itu, yakni sabar. Indikator ketakwaan salah satunya adalah sabar. Maka dengan kesabaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia-manusia pilihannya menjadi manusia yang terbaik dari yang paling baik, yaitu mereka para rasul-rasul ulul azmi. Hal ini sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Mereka mempunyai kualitas ketakwaan yang istimewa di hadapan Allah karena tingkat kesabarannya di atas rata-rata. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka hal ini sangat relevan sekali dalam kondisi kita saat ini di Indonesia, negeri tercinta kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya sabar mempunyai beberapa kategori. Yang pertama, sabar atas ketaatan, yakni sabar di dalam melakukan setiap perintah-perintah, entah itu perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perintah yang datangnya dari manusia yang itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah dengan penuh ketaatan jikalau disertai dengan kesabaran, maka akan muncul rasa ikhlas, semangat dalam melaksanakan setiap perintah. Begitu pula dengan perintah pemerintah yang saat ini menyuruh kita untuk mematuhi setiap prosedur operasional yang telah dicanangkan. Maka ketika dilandasi dengan kesabaran, maka kita lakukan dengan sukarela, dengan ikhlas dan penuh semangat.
Lalu bagaimana kalau tidak sabar dalam melakukan kepatuhan? Maka yang muncul adalah rasa bosan, bahkan keterpaksaan di dalam melaksanakan ketaatan itu sendiri, sehingga meremehkan, lebih-lebih meninggalkan ketaatan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kategori yang kedua, sabar atas kemaksiatan, yang maksudnya adalah menjauhi sejauh-jauhnya bentuk kemaksiatan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegera bertaubat atas kesalahannya. Jikalau seseorang tidak sabar melaksanakan dan menjauhi perintah Allah, kadang-kadang mereka juga tidak sabar untuk menjauhi larangannya. Ada kalanya seorang hamba sabar di dalam melakukan ketaatan, tapi belum sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Ada kalanya mereka sabar untuk menjauhi kemaksiatan, namun masih malas dan tidak semangat untuk melakukan ketaatan. Lebih-lebih yang paling parah, sudah tidak taat, juga hobi bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, sabar atas sesuatu hal yang menyakitkan, entah itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang datangnya dari manusia. Jikalau sesuatu yang menyakitkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu membuktikan dengan kerelaan kita dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibah, dalam bentuk cobaan, maka kita lakukan dengan penuh keikhlasan, rela. Bagaimana jika tidak rela? Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa. Barang siapa yang tidak rela dengan ketentuanku, tidak sabar dengan ujian, cobaan yang aku berikan, falyaltamis rabban siwa, maka carilah Tuhan selain aku. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Pertanyaannya, lalu kemana kita akan mencari Tuhan kita jikalau kita tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah? Tuhan siapa lagi yang kita pertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu hal-hal yang menyakitkan yang datangnya dari manusia, maka patut kiranya kita saling memaafkan. Seperti momen saat ini, hal yang patut kita lakukan adalah saling memaafkan. Sebab memaafkan adalah sesuatu yang terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berikanlah maaf, memaafkan di antara manusia. Sesungguhnya Allah menyukai kebaikan-kebaikan. Namun terkadang memaafkan itu lebih sulit. Memaafkan itu lebih sulit jikalau sudah diiringi dengan rasa gengsi yang besar, egoisme, sehingga tidak mau memaafkan kepada sesamanya, lebih-lebih kepada mereka yang telah menyakiti kita. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Sedangkan yang keempat, yakni kesabaran atas keinginan, atas syahwat, obsesi. Kita patut kiranya mengendalikan keinginan-keinginan kita dengan cara memilah dan memilih apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita inginkan bermanfaat untuk diri kita. Jikalaupun manusia dipenuhi keinginannya, maka tidaklah puas manusia atas keinginannya, tidak akan pernah puas. Berkeinginan mempunyai seorang istri, tidak akan puas dengan seorang istri, tidak akan puas dengan satu rumah, tidak akan puas dengan jutaan rupiah, bahkan lebih daripada itu. Maka jikalau keinginan manusia tidak dikendalikan, maka akan jadi manusia yang rakus, yang tamak, yang tidak tahu mana yang bermanfaat untuk dirinya,
Sebagaimana tersebut dalam salah satu riwayat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, di antara kebaikan keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yakni meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka yang kita inginkan adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya sekedar keinginan belaka. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Sedangkan dengan datangnya bulan Syawal, berarti Allah telah mendidik kita, memotivasi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan menjadi pribadi yang terbaik dari yang paling baik. Sebagaimana asar dari salah seorang sahabat, yakni sahabat Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, man kana yawmu khairan min amsihi fahuwa ribhun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maghdunun. Barang siapa yang hari ini sama kualitasnya dengan yang kemarin-kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini tidak lebih berkualitas, bahkan lebih buruk daripada hari-hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Ramadan sudah meninggalkan kita. Ibadah kita selama Ramadan yang sudah berkualitas, maka dengan datangnya Syawal kita tingkatkan kualitas kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya yang kita tingkatkan adalah ibadah kita. Berapa juz di dalam Ramadan yang kita baca, maka selepas Ramadan kita tambah jumlahnya. Berapa rakaat salat malam yang kita lakukan di dalam Ramadan, maka di luar Ramadan kita tingkatkan kualitasnya. Selain ibadah yang kita tingkatkan adalah pengetahuan. Kita perlu belajar mengupdate diri agar menjadi manusia-manusia yang berwawasan luas, tidak kerdil dalam berpikir, tidak kerdil dalam berilmu, sehingga tidak mudah mengungkapkan kalimat-kalimat makia, tidak mudah menjustis dirinya menjadi yang paling benar, tidak mudah menyalahkan orang lain di sekitar. Semakin berisi padi semakin menunduk, peribahasa mengatakan. Maka jikalau seseorang sudah diberikan ilmu dan khazanah yang berwawasan luas, maka dia akan lebih bijaksana menyikapi lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi yang perlu kita tingkatkan setidak-tidaknya adalah kerja kita, menjadi tenaga yang profesional di dalam bidang apapun, di dalam jabatan apapun, entah itu kerja secara individu maupun secara kooperatif. Sedangkan yang terakhir, apalagi yang perlu kita tingkatkan setidak-tidaknya adalah persaudaraan. Apakah itu persaudaraan dengan sesama seiman seagama, ukhuwah Islamiyahnya ditingkatkan, entah itu persaudaraan sesama bangsa, di antara bangsa-bangsa, sehingga menjadikan cinta tanah air tumbuh di dalam hati sanubari kita. Apakah itu ukhuwah atau persaudaraan di antara sesama manusia, apapun jenis kulitnya, apapun bahasanya. Maka jikalau mereka tidak mempunyai peningkatan dalam ukhuwah persaudaraannya, maka yang terjadi adalah pemecah belah persatuan,
memberikan berita-berita yang provokatif, ungkapan-ungkapan provokatif yang bisa memecah belah persatuan, terutama Indonesia. Maka kita jadikan Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi dasarnya adalah harga mati bagi kita yang menginjak bumi Indonesia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka melalui momen Idul Fitri kali ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesabaran untuk selalu mengikuti perintah-perintahnya dengan segala bentuk usaha dan kemampuan kita yang terbaik. Mudah-mudahan ujian, cobaan yang dialami oleh bangsa ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan, dicabut oleh Allah, sehingga kehidupan sosial kita, kehidupan spiritual kita menjadi seperti semula, sedia kala. Dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah atas kekhilafan dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب وارحم وأنت أرحم الراحمين. يا منهم والأرض اللهم إنا نسألك هذه بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والولاء والخشاء والسيوح والمختلفة والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه إندونيسيا وعن هذه برمهم والدي خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأخيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.